tidak bisa menutup mata ya jamaah karena di luar sana masih banyak yang menikah karena suruhan orang tua. Dan alasannya apa dibalik semua itu? Pasti balik lagi karena faktor ekonomi. Nah sekarang pertanyaannya adalah gini, aku mau nanya sama Ustadz muda kita, Masya Siap. Allah. Kita belajar sama Ustadz Syam kali ini. Ya Allah, aku yang harus belajar hari ini. Masya Allah, tapi kan dari generasi milenial juga harus ada pandangan-pandangan Oh, Ustadz. gitu ya. Baik, Masya Allah. baik. Nih kita semua tahu nih hukum menikah kan adalah sunnah ya Ustadz ya. Tapi Betul. kalau menikah karena suruhan orang tua, apalagi alasannya itu karena materi, memperbaiki ekonominya, itu gimana sih hukumnya? Boleh apa enggak sih Ustadz Syam? Pokoknya jangan nikah kalau Kalau apa? Silakan Ustadz Syam. Masya Allah, tadi pertanyaannya kalau nikah itu kan sunnah. Terus gimana kalau nikahnya karena disuruh orang tua? Berarti double sunnah. Double sunnah? Iya dong, karena mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti perkataan orang tua. Oh, Masya Allah. Bahkan naik statusnya menjadi wajib. Karena taat sama orang tua hukumnya wajib gitu. Jadi udah sunnah karena ikuti sunnah Nabi. Ya. Kemudian nambah lagi karena kita taat sama kedua orang tua. Selama perintahnya ini tidak dalam yang namanya koridor-koridor yang melawan daripada syariat. Lalu bagaimana ketika ibadah ini kan kita maunya karena keinginan sendiri. Nikah itu adalah ibadah. Bagaimana ibadah kok dipaksakan? Justru kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bagi orang-orang yang belum ada keinginan untuk beribadah maka paksakan. Kalau ada keinginan, tidak ada keinginan dalam fitrahnya untuk melakukan kebaikan, maka paksakan kebaikan tersebut. Ketika orang belum merasakan nikmatnya tawadu, maka paksakan dulu tawadu. Kalau seseorang belum merasakan nikmatnya ikhlas, maka paksakan dulu ikhlas. Kalau seseorang belum bisa merasakan nikmatnya sholat, maka paksakan dulu sholat. Karena kebaikan itu adalah kebiasaan, kata baginda Nabi SAW. Dan keburukan itu ada karena tidak ada pembiasaan dalam kebaikan. Jadi kebaikan yang dipaksakan, baik itu paksaan dari diri sendiri, ataupun paksaan daripada orang tua, ya di force atau yang namanya dipaksakan, itu ada awalnya atau kebaikan, itu adalah sesuatu yang akan membuat dia terbiasa dalam kebaikan tersebut. Apa buktinya? Mbak yang tadi di video mengatakan dipaksa sama orang tua tapi setiap nikah dapat anak satu. Gimana ceritanya? Kalau tidak Akhirnya mau kan jadi tidak gak mungkin terpaksa ada ya? anaknya. Iya, benar-benar. Akhirnya Iya. tidak jadi terpaksa. Iya pakai doa tuh. Pakai doa gimana? Doanya Allahumma paksain. Allah memaksain. Tapi semua ibadah jelas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelaskan sama guru kami Ayahanda Kiai Agus, kemudian Habib Muhammad Syahab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mohon izin untuk seluruh orang tua ataupun para suami yang sudah punya istri di luar sana ataupun para ibu yang sudah punya suami di luar sana yang berbicara tidak bermaksud menggurui ataupun mengajari. Tapi yang namanya ibadah kadang-kadang memang kita harus paksakan. Tentunya ibadah itu jangan sampai jadi beban. Yang salah ketika ibadah itu menjadi beban. Maka yang kami ingin sampaikan di sini, jangan nikah kalau jadi beban. Maka ada orang yang namanya sekarang istilahnya terjebak dalam toxic relationship. Karena mereka berada dalam beban pernikahan, beban komunikasi, beban hubungan yang mereka jalani. Ternyata isinya sudah terjadi kezaliman, ternyata isinya terjadi yang namanya kesemena-menangan. Karena yang dikatakan tadi menikah karena hutang orang tua terdahulu, hutang ekonomi, faktor ekonomi. Rasulullah SAW tidak melarang menikah karena faktor ekonomi, tidak melarang. Pilih karena cantiknya, pilih karena hartanya, pilih karena nasabnya. Tapi fadfar bidzatiddin, utamakan karena agamanya. Maka kita harus karena Allah gitu. Berusaha karena Allah tidak langsung dari awal karena Allah. Mungkin ada yang namanya faktor yang lain. Kata baginda Nabi, pilih karena lihat karena hartanya. Berarti faktor ekonomi bisa menjadi ukuran ketika seseorang menikah. Oh ya udah saya pilih dia. Dua orang baik nih, dua orang baik. Yang satu unggul ekonominya. Demi membantu ekonomi orang tua saya, ya sudah saya pilih yang bagus ekonominya. Kenapa? Karena saya ingin membantu ekonomi keluarga. Maka it's okay, tidak ada larangan. Yang salah jangan nikah kalau menjadi beban hidup. Bukan, karena kan kadang-kala kita melihat karena ekonomi nih. Awalnya niatnya, oh karena orang kaya ya udah deh saya nikah untuk memperbaiki faktor ekonomi. Tapi ternyata orang kayanya tidak beragama. Orang kaya tidak beragama pelit. Ya. Orang kaya tidak beragama nggak ngerti sedekah kepada keluarga jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan sedekah kepada orang lain. Orang yang tidak beragama berlaku yang namanya terserah dia karena dia punya duit, merendahkan akhirnya. Akhirnya malah yang niatnya mau memperbaiki ekonomi malah salah gitu. Kadang-kadang kan kalau dipaksakan kan awalnya jadi beban dulu gitu. Beban dulu. Tapi lama-lama
mungkin kalau tahu memang itu yang terbaik apa mungkin Iya. jadi nggak masalah gitu ya maksudnya Ya. Ustadz ya. Tapi ini nggak menjadi dalil untuk orang tua untuk memaksa anaknya untuk menikah gitu ya. Yang penting jangan menjadi beban, dibicarakan baik-baik lah pastinya Bicarakan, ya. Bisa dimusyawarah. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Sama-sama. Baik jamaah akan kita lanjutkan lagi, tapi sebelumnya ada artikel nih yang aku mau bacain dulu nih. Ini mengenai seorang yang bosan menjomblo, seorang pria nekat membuat spanduk mempromosikan dirinya. Bukan Ustadz Syam kan nih ya? Lucu juga. Bukan kan? Pernah lihat nih ada fotonya tapi kan aman kan? Oh ya bukan ternyata. Ya Allah. Bosan menjomblo dan kebelet nikah, pria ini nekat sebar spanduk dengan wajah dirinya di sudut jalan demi temukan jodoh. Siapa sudi jadi istri saya, gemuk pun tak apa. Wah ini aksi seorang pria Malaysia nih yang mengejutkan banyak orang. Pria bernama lengkap Nur Azi Robin Abdullah tersebut diketahui melakukan hal yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Entah karena udah putus asa atau hanya iseng, pria tersebut justru mempromosikan dirinya sendiri dalam sebuah spanduk. Ya Allah. Kalau saya curiga temennya nih. Tahu- Temennya yang iseng nih. Iya temennya iseng. Ngeprank. Tapi jangan dicontoh ya Ustaz Syam ya. Jangan Enggak ya, nggak nggak kayak mungkin gitu ya. ya Allah. Baik, Habib Muhammad Syam, aku mau Masya nanya Allah. Habib. Ini lucu banget kalau ngeliat tayangan ini, apa artikel ini. Sebenarnya Habib, apakah menikah itu harus menunggu hati yang siap, Habib? Jangan nikah kalau Kalau seru ini. iya, Masya Allah.